Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang induksi elektromagnet. Kita akan belajar apa sih aplikasi dari induksi elektromagnet. Jadi apa sih aplikasi induksi elektromagnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu adalah generator listrik. Jadi kita sudah belajar tentang elektromagnet di mana sebuah magnet bisa diciptakan melalui listrik. Salah satu aplikasinya adalah motor listrik, di mana kita bisa bikin buat Tamiya misalnya gitu ya, atau buat bor dan sebagainya, menimbulkan medan magnet gaya Lorentz sehingga bisa menghasilkan suatu pergerakan. Nah, generator listrik ini adalah penemuan paling penting dan aplikasi paling penting dari induksi elektromagnet karena bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi dia kebalikan dari motor listrik. Jadi kalau motor listrik, dari listrik timbul magnet, timbul gerak. Kalau si generator kebalikan, ada gerak ditambah dengan magnet, bisa menghasilkan listrik. Nah ya, nanti ada dua jenis generator, yaitu generator listrik AC dan listrik DC. Nanti yang membedakan adalah jenis arus listrik yang digunakan. Listrik AC ini adalah alternate current. Kalau DC ini adalah direct. Ya, bedanya apa sih Kak? Paling nyata apa nih bedanya? Kalau AC itu listrik PLN yang kita colok. DC itu baterai gitu ya. Nanti di alat-alat kita sebetulnya lebih banyak menggunakan arus DC. Nanti arus AC-nya akan diubah menjadi arus DC. Nah, secara garis besar nanti kita ada dua buah bagian pada generator listrik, mirip seperti pada motor listrik. Ada bagian stator adalah bagian yang tidak bergerak, biasanya magnet tetap dan sikat karbon. Pada bagian rotor kita mempunyai bagian yang bergerak dan berputar, yaitu cincin belah atau komutator atau cincin luncur ya, dan kumparan. Yang pertama kita lihat dulu generator listrik AC. Jadi nanti biasanya bentuknya seperti ini, mirip seperti si motor listrik ya, tapi dia ada sumbunya, jadi ini akan diputar. Nah, sumbu ini bisa dihubungkan ke apa Kak? Misalnya ke air terjun, ke kincir angin untuk pembangkit listrik tenaga angin, ke air terjun untuk pembangkit listrik tenaga air, atau misalkan ke turbin untuk pembangkit listrik tenaga gas, tenaga batu bara dan sebagainya. Jadi di sini ada medan-medan magnet. Nah, ketika diputar maka ada gaya. Ketika ada gaya, maka dia akan timbul arus listrik ya. Nanti untuk yang AC, dia akan terus berputar nih. Nanti jarumnya akan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau nanti digambarkan voltase atau tegangan atau geger yang dihasilkan, dia akan seperti ini. Awalnya di 0, dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, gitu ya. Dan seterusnya selama dia berputar. Nah, biasanya generator listrik AC ini disebut alternator. Dan bagiannya ada stator, maka nih statornya ya tentu si magnetnya gitu ya. Si bagian sikatnya ini juga stator karena dia diam saja. Yang bergeraknya berarti si rotornya. Nah, ini si P dan R-nya ini ya, dia yang berputar. Juga cincinnya, ini disebut cincin luncur, juga kumparannya yang berputar ya. Bagaimana dengan generator listrik DC? Nanti dia mirip, tapi yang beda adalah yang dipakai di sini ya. Di sini kita pakainya komutator. Ya. Nanti ketika ada medan magnet, ada gaya yang diaplikasikan, maka timbullah arus listrik. Gitu ya. Nanti ketika dia berputar akan ada masanya dia putus, kemudian baru dia timbul lagi arus listriknya. Sehingga kalau digambarkan nanti yang timbul seperti ini. Putus, ya jadi ketika dia naik, terus dia berhenti, putus nih ketika dia bersentuhan di sini. Kemudian dia naik lagi, putus lagi. Dia naik lagi, putus lagi. Dia naik lagi, putus lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat nih masih berbentuk bukit. Sedangkan untuk arus listrik DC itu harusnya dia lurus. Ya, harusnya dia lurus, garis lurus. Jadi nanti setelah dari sini, dia akan menggunakan rectifier. Atau kita mau membuat dia supaya nggak jadi bukit-bukit gini nih. Paling tidak, ya sedikit naik turun sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai seperti bukit begini. Karena nanti kalau begini tidak berguna di alat listrik kita.
Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti bagian-bagiannya juga mirip. Jadi secara konsep, karena ada gerak, ada medan magnet, gerak itu sebagai gaya, timbul arus listrik, sehingga kita bisa punya listrik yang kita nikmati sekarang. Aplikasi yang kedua adalah transformator. Ini juga salah satu yang penting. Dia adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Nah, seperti yang kita tahu, kalau listrik AC atau listrik PLN itu ditransmisikan pada sutet atau saluran udara tegangan tinggi ya kalau nggak salah ya. Dengan tegangan yang tinggi nih, misalkan 20.000 volt. Kenapa? Karena untuk efisiensi, untuk meminimalisir energi yang hilang dalam perjalanan. Adalah gambar si sutetnya yang kita sering lihat gitu ya. Bagaimana listrik 20.000 volt, 20.000 volt ini bisa dipakai di rumah kita? Di sini adalah perannya si transformator untuk mengubah listrik 20.000 volt menjadi 220 volt. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini masih tegangannya tinggi, misalkan 20.000 volt. Kemudian ada si transformator ini merubah menjadi tegangan yang lebih kecil, baru ditransmisikan atau dialirkan ke rumah-rumah di sekitarnya. Kira-kira gitu. Aplikasinya apa sih dari transformator? Ternyata ada dua nih, ada step up dan step down. Yang step up itu adalah untuk menaikkan nilai suatu tegangan. Nanti dia bagannya kira-kira seperti ini. Jadi ini primer, itu adalah sumbernya. Ini adalah sekunder. Itu adalah yang mau dihasilkan. Nah, nanti dia ada lilitan seperti ini. Lilitan primer, ada lilitan sekunder. Ketika dia step up menaikkan, maka lilitan primernya lebih kecil nih dibanding lilitan sekunder. Tegangan dihasilkan tentunya akan lebih besar di sekunder. Primer akan lebih kecil karena step up mau naik. Tapi yang berbeda adalah arusnya, di mana arus di primer lebih besar dibandingkan arus di sekunder. Nanti ada satu bagian yang tetap, itu adalah dayanya. Ya, dayanya harus tetap nih. Nah, tapi daya ini juga tergantung dari efisiensi. Nanti biasanya kita membahasnya itu adalah transformator yang ideal. Nanti lambangnya bisa seperti ini. Ya, jadi ada kumparannya 2, jadi kumparan 4, berarti step up. Ya. Kemudian ada juga transformator step down. Kalau step up tadi naik, kalau step down ya berarti turun. Ya, menurunkan nilai suatu tegangan. Nanti bagannya kira-kira seperti ini. Ini adalah sumbernya. Primernya itu sumber. Sekunder ini yang mau dihasilkan. Nah, dia di sini lilitan primernya lebih banyak dibandingkan lilitan sekunder, turun. Tegangannya juga turun, tapi arusnya kebalik, naik. Jadi si arus ini kebalik nih. Ya. Nanti lambangnya akan seperti ini. Nah, ini adalah gambar transformator kecil yang biasa kita gunakan. Dia ada di mana nih, Kak? Dia ada biasanya di laptop kita. Di adaptornya ada nih. Di chargernya ada gitu ya. Jadi dia dari tegangan 220 volt. Biasanya kalau laptop ya, berarti dari 220 volt dia mau turunin jadi 12 volt. Seperti itu. Contohnya di charger handphone kita itu ada. Loh, besar dong Kak. Ini kan gambarnya besar, charger kan kecil. Iya, teknologinya sudah maju sekali. Kalau zaman dulu kan charger gede-gede tuh kotaknya. Sekarang charger kecil-kecil kan. Kenapa? Nih, kita lihat di sini ya. Kecil loh, ini transformatornya kecil. Tapi transformator ini sanggup mengubah dari 220 volt menjadi biasanya berapa? 5 volt ya kalau charger ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan teknologi seperti ini, nah di sini USB-nya nih, USB portnya dihubungkan ke handphone nanti ya. Jadi dengan teknologi seperti ini kita bisa menikmati gadget kita dengan nyaman gitu ya. Karena dari sini nih teknologinya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak anak-anak yang merasakan manfaat dari video ini.